semua orang itu unik. Semua orang itu punya sesuatu yang sebenarnya mereka bisa kembangkan. Hanya kita tidak boleh melabel dia seperti apa, tapi kita bimbing. Mereka adalah orang potensial yang bisa akan membuat Horizon ini menjadi lebih besar lagi. Ibu Maria Johana Salvatrek atau Yeti. Ibu Yeti. Saya panggil Ibu, Mbak atau terserah, kira-kira pantasnya yang mana, yang sukanya yang mana, yang enak Mbak aja. Yeti aja lah. Oke, ya, iya, terima kasih. Mbak, selamat datang di Horizon Samarinda. Wow, keren banget. Keren. Terima kasih. Gimana nih kesan-kesannya dari masuk di Horizon nih? Wow, saya ngerasain sesuatu experience yang WOW. Kalau saya bilang, ya karena saya ini bergerak di bidang servis, jadi yang namanya servis yang saya rasakan yang ada di Samarinda, di Hotel Horizon Samarinda ini adalah experience yang outstanding. Yang di luar ekspektasinya saya sebagai seorang pengunjung atau seorang customer. Wow. Keren banget. Keren Dan banget, saya benar-benar merasa saya merasa terharu banget karena pada waktu saya datang ke sini, sebelum datang aja sudah di WA. Di WA. Sudah di WA nih ya. Dengan luar biasa, sepertinya saya tuh istimewa sekali gitu ya. Kemudian nanti akan dijemput. Setelah dijemput, ternyata memang drivernya luar biasa sekali. Mulai dari driver udah benar-benar saya merasakan, karena waktu masuk di mobil pun itu saya sudah disediakan minum. Dan kemudian karena memang saya ini baru pertama kali ke Samarinda, sehingga pertama kali berarti pertama kali berarti seumur hidup loh. Selamat datang di ibu kota Nusantara. Wah, saya benar-benar excited. Kenapa? Karena saya pada saat masuk di mobil, kemudian diajak bicara dengan drivernya, dikasih tahu ini loh Bu, batu bara tuh di sini. Ya benar, karena dari bandara menuju ke hotel itu kan kita ngelewatin macam-macam tuh, lewatin tambang batu bara. Dan itu buat saya sesuatu pemandangan yang wow, saya ini penambangan batu baranya loh Bu, ini ada, wow keren amat. Sampai akhirnya dia kasih lihat, nanti kita bisa jalan-jalan ke Sungai Mahakam. Wah, saya pengen tahu banget. Katanya sungai itu kecil, ternyata di sini sungainya luas banget ya. Nah itu juga. Saya benar-benar excited banget. Excited, seru banget ya? Seru banget. Dan sampai di tempat saya disambut loh oleh salah seorang yang luar biasa, Pak Syarif. Dan saat itu saya amazing lagi. Kenapa? Karena welcome drinknya itu adalah yang menjadi kesukaan saya. Yaitu jus sayur, jus sawi itu. Wow, langsung itu nggak pakai ABCD, dan benar-benar luar biasa. Dan saya dikasih hand towel itu ya. Iya benar. Ya, kemudian hand towel wet itu. Dan saya rasa, aduh bener-bener kayaknya terobati banget gitu ya. Karena memang saya lagi semalam itu pulangnya udah malam sekali. Jadi pagi-pagi mesti coblos, setelah itu langsung ke bandara. Jadi udah nggak sempet ya makan dan apapun. Dan kemudian di pesawat juga nggak pakai makan. Waktu nyampe ada jus. Wah, itu luar biasa banget, dan itu jus kesukaan saya. Kemudian pada saat saya masuk ke kamarnya lagi, wow, saya lihat ada sambutan di TV yang membuat saya haru biru. Rasa-rasanya saya nggak pernah kirim foto deh. Kenapa ada foto saya di situ, dan saya terharu sekali karena saya disambut. Dan akhirnya kemudian saya melihat ada buah kesukaan saya juga di situ. Buah apa tuh Coach kalau itu? Naga, jeruk dengan apel. Dan itu langsung, pokoknya saya langsung menikmati itu, dan rasanya saya sampai tidak sadar saya keluar air mata saya karena saking terharunya saya mendapatkan pelayanan yang di luar ekspektasi saya. Terima kasih banget. The best. Dan langsung saya kasih tahu ke teman-teman saya. Ini loh, pelayanan yang saya dapat keren banget dan luar biasa sekali. Wah, saya ngewakilin tim dari Horizon ngucapin terima kasih banget ini Coach ya. Saya yang terima kasih karena saya mendapatkan pelayanan yang luar biasa sekali. Thank you banget. Jadi yang belum tahu nih, jadi Mbak Yeti ini adalah salah satu orang yang luar biasa. Orang yang sangat luar biasa. Jadi tadi beliau udah spill berkecimpung di dunia servis. Nah, mungkin bisa diceritakan nih. Kalau sekarang posisinya sebagai Human Development Consultant. Ya. Sebelum mencapai di Human Development Consultant ini, Mbak Yeti
sebagai seorang apa sih? Ya, saya sudah lama bekerja di BCA. Di Bank BCA. Di Bank BCA, dan kemudian 13 tahun terakhir sebelum saya pensiun dini, saya itu bergerak di bidang service. Jadi menjadi Service Quality Manager di salah satu area di BCA. Wow. Dan dari situ kemudian saya melihat begitu banyak ilmu-ilmu BCA yang bisa saya terapkan, dan saya kemudian mengajukan pensiun dini di 2019 karena berharap saya bisa mengembangkan talenta saya, bagaimana saya bisa menolong orang banyak dengan ilmu-ilmu yang saya dapatkan, yang mana mungkin itu bisa berguna buat membantu teman-teman di luar sana, di luar BCA yang ingin sekali bisa mendapatkan satu pengalaman dan satu pembekalan yang dimana saya bisa sharing, dan itu merupakan ikigai saya. Ikigai saya adalah dimana saya bisa memberikan sharing dan orang lain membutuhkan. Dan itu yang saya suka. Oh, luar biasa, mulia banget ya. Dan kemudian saya belajar, akhirnya saya memperdalam begitu banyak banget perusahaan yang memang kelihatannya owner-owner ini membutuhkan, aduh karyawan saya ini gimana ya mau dikembangin. Nah, disitulah yang membuat saya terpanggil untuk saya belajar lebih dalam lagi, dan ajaibnya Tuhan bisa mengirimkan kepada saya beberapa mentor, beberapa coach ya, yang akhirnya memberikan saya kesempatan belajar tentang human. Dan akhirnya saya bergabung di Life Transformer dan Power Character, dan di situ saya belajar untuk supaya saya bisa mengaplikasikan apa yang saya dapat dengan pengalaman selama ini saya di BCA, untuk saya bisa bagikan dan menolong orang banyak, menolong para owner, menolong banyak perusahaan, dan menolong banyak karyawan. Wah, luar biasa. Terus ada tantangan tersendiri nggak sih yang dulunya seorang banker dari BCA, terus sekarang menjadi seseorang yang bisa dibilang membagikan ilmunya ke perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang membutuhkan, itu ada ini tersendiri nggak? Tantangan ya? Tantangannya benar. Tantangannya pasti banyak ya, tapi intinya buat saya adalah gini, setiap tantangan itu pasti ada jalan keluarnya. Dan saya merasa memposisikan diri saya, kalau saya sebagai owner, kemudian saya mendapatkan satu masalah, jika nggak ada yang membantu, yang memberikan orang luar helikopter view-nya, itu rasanya juga kasihan. Sehingga saya berpikir tantangan apapun kita harus cari akar masalahnya, dan kemudian saya mencoba untuk memberikan solusi-solusi praktis untuk supaya mereka juga bisa berjalan dengan smooth, dan akhirnya mereka menemukan jalan keluar dan menjadi lebih baik. Wah, luar biasa. Ya. Terus nih berarti total selama di BCA itu berapa lama nih? Saya selama di BCA saya mengabdinya 32 tahun di wow. BCA. Luar biasa. 32 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh untuk memutuskan pensiun dini. Iya. Jadi buat saya, karena saya merasa mendapatkan begitu banyak dari BCA dan saya berterima kasih banget, saya mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tapi ternyata saya juga nggak sangka dari ilmu itu saya bisa berbagi kepada banyak orang, dan saya merasa disinilah hidupan baru saya, babak baru saya setelah yang tadinya kerja, kemudian harus bisa mengusahakan semua dengan sendiri, tapi ternyata banyak hal yang bisa saya lakukan dan banyak hal yang bisa saya sharingkan kepada banyak orang, dan intinya satu, saya ingin berdampak buat banyak orang. Intinya dari apa yang saya alami dan hidup saya berikan buat banyak orang. Luar biasa banget nih. Jadi teman-teman Horizoners, dari sekian banyaknya pengalaman dari Mbak Yeti yang dulunya seorang bankir, terus sekarang berkecimpung di dunia human development, di mana sih, apalagi kayak zaman sekarang nih. Sekarang tuh dikenal dengan banyaknya generasi Gen Z lah. Jadi kalau dari sisi Mbak Yeti memandang dari anak-anak Gen Z ini gimana sih? Pasti ada perusahaan yang minta tolong nih, karena kita tahu kalau Gen Z itu biasa digertak dikit dia langsung nggak turun besoknya atau gimana? Itu gimana tuh caranya? Ya, saya melihat bahwa di generasi seperti ini, menurut saya gini, kita jangan labeling, jangan hakimi, jangan judge ya. Tetapi bagaimana caranya kita bisa masuk ke dunia mereka, dan kemudian kita membekali mereka, memberikan bimbingan, kemudian kita juga bisa menjadi mentor mereka untuk mereka bisa jadi lebih baik. Karena ini kan zaman ya, yang membuat mereka seperti ini kan zamannya.
Tapi sebenarnya secara personalnya mereka itu adalah orang-orang yang sebenarnya punya potensi. Saya melihatnya begitu ya. Mungkin apapun kata orang mungkin berbeda dengan saya. Karena buat saya gini, semua orang itu unik. Semua orang itu punya sesuatu yang sebenarnya mereka bisa kembangkan. Hanya kita tidak boleh melabel dia seperti apa, tapi kita bimbing. Karena kita memiliki pengalaman yang lebih banyak, kita memiliki ilmu, kenapa nggak kita bagi ke mereka? Dan buktinya saya sudah lakukan itu di Horizon sini. Benar. Nah, waktu saya melakukan training di sini, ternyata mereka banyak yang potensial dan ternyata mereka punya hati yang luar biasa. Dan itu satu bukti bahwa apa yang dipandang mungkin negatif tentang generasi ini, saya agak kurang setuju juga. Ya. Kenapa? Karena saya sudah buktikan itu pada waktu saya memberikan training yang ada di Horizon Samarinda. Dan ternyata mereka adalah orang-orang yang luar biasa dan keren. Dan mereka adalah orang potensial yang bisa akan membuat Horizon ini menjadi lebih besar lagi. Artinya nggak bisa juga coach ya kayak disamakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi jangan sampai ada perbandingan seperti zaman dulu saya diginiin, wah nggak bisa berarti ya seperti itu benar ya. Kalau menurut saya kita harus masuk ke dunia mereka dan kemudian bagaimana caranya kita men-treat mereka. Makanya itu kita perlu lakukan assessment. Nah, itulah kenapa saya berkecimpung di human development, karena saya pikir dengan kita melihat kondisi sekarang dan begitu banyak keluhan-keluhan yang terjadi dari pihak manajemen sampai dengan BOD tentang karyawan, ini yang membuat saya, yuk kita sekarang mulai benahi, jangan kita komplain tapi kita cari solusi. Solusinya adalah kita kasih assessment, kita kasih pembekalan dan kita buat mereka untuk menjadi lebih baik dan kita bisa ciptakan mereka menjadi leader di usia muda. Kenapa enggak? Bahkan saya terpikir, kenapa kita tidak melakukan sesuatu untuk membuat mereka sukses di usia muda? Karena Gen Z ini sebenarnya mereka adalah orang-orang yang cukup smart, ya. Tetapi balik lagi, gimana kita mengetahui mereka tentunya dengan assessment. Nah, menarik tadi ada leader. Mungkin nggak sih coach nih saya bertanya nih, seorang anak muda ibaratnya menjadi seorang leadership itu hal apa sih yang harus dinilai atau dari kacamata dari Mbak Yeti ini? Gimana itu? Kalau menurut saya gini, semua orang itu bisa menjadi leader, minimal menjadi leader buat dirinya sendiri. Dia harus bisa mimpin dirinya dia sendiri. Kalau dia sudah bisa memimpin dirinya sendiri, dia perlu dibekali untuk nantinya dia menjadi leader untuk memimpin orang lain. Ya, jadi kalau menurut saya, apakah generasi ini bisa saja? Hanya masalahnya sekarang, apakah diberi kesempatan? Kesempatannya ada atau tidak? Ya, diberikan nggak setelah kesempatan, ada ruang kesalahan. Di mana di situ adalah pembelajaran dan pembentukan. Dan tentunya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang manusiawi ya. Karena kebanyakan kita selalu memakai kata-kata yang mungkin selalu strict to the point ya. Tapi tentunya kita mau memakai bahasa-bahasa dengan, kalau istilah saya, magic word. Magic word. Ya, magic word artinya kita menggunakan bahasa yang lebih santun lagi untuk bisa masuk ke anak-anak ini. Tentunya setelah kita mendapatkan assessment dan kita bekali mereka, untuk mereka kita persiapkan. Nggak bisa langsung awal-awal ujuk-ujuk langsung jadi leader ya. Tetap harus melalui tahapan-tahapan dan ada prosesnya. Tetap ada prosesnya, karena semua yang terjadi semua juga by proses. Orang yang menjadi leader tentunya tadinya jadi dari staff dulu kan. Benar. Nah, bisa jadi leader karena ada proses, ada pembekalan, ada pengembangan, ada equipping, ada poin-poin, ada poin-poinnya, ada yang dia di coaching, mungkin kemudian dia di mentor, kemudian sampai akhirnya dia di multiplying menjadi seorang leader. Nah, itu dia. Wah, luar biasa banget nih. Mungkin teman-teman Horizoners juga kepengen nih di usia muda tuh berarti bukan hal yang tidak mungkin menjadi leadership, apalagi di zaman seperti sekarang ini. Mbak Yeti, ada nggak sih strategi khusus untuk menjadi seorang human capital development, development consultant? Ada nggak sih strategi khusus? Gimana nih caranya biar kita bisa lebih paham tentang orang, tentang pribadi seseorang itu gimana sih? Apakah ada strateginya seperti itu? Kita sebutnya ada toolsnya ya. Jadi ada tools untuk kita mengetahui bagaimana kita bisa men-treatment orang, men-treatment tim kita, men-treatment orang-orang di sekeliling kita, rekan kerja kita. Karena balik lagi tadi saya katakan human itu unik ya, bermacam-macam. Tuhan sudah menciptakan yang namanya manusia itu sudah unik ya.
Jadi bagaimana kita bisa berinteraksi sampai akhirnya kita mendapatkan relationship yang baik. Tentunya kita juga perlu melakukan yang namanya assessment. Balik lagi, gimana caranya kita untuk bisa mengetahui karakter seseorang, kita melakukan assessment. Nah, assessment ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengenal juga diri kita ini seperti apa orangnya. Kemudian kita punya kecenderungan sikap kita ini seperti apa, dan titik kritis kita ada di mana, dan kita akhirnya juga tahu bagaimana men-treat orang atau tim kita dengan assessment tersebut. Jadi kita bisa tahu orang ini, oh kelihatannya nih orangnya adalah cukup dominan. Atau mungkin di sini orangnya adalah tim saya ini sebenarnya dia compliance loh, ya. Iya, Jadi kita juga mesti lihat, oh orang ini ternyata tim saya ini cukup steadiness, ya. Dan kita lihat ada yang influence. Nah, karena kuadran ini di manusia ada 4, otomatis kita juga punya cara tersendiri untuk bisa masuk ke masing-masing karakter ini. Dan itu harus melalui assessment. Dan juga kita harus mengenal diri kita. Bagaimana kita mau treat orang kalau kita tidak tahu diri kita. Nah, ini diperlukan yang namanya tes. Tes ini yang kita sebut dengan assessment. Berarti bisa ternyata melalui assessment itu kita menilai. Bisa. Sangat bisa. Baru tahu banget saya. Iya. Jadi kita akan bisa menilai personality-nya, karakternya, dan temperamennya. Bahkan jadi sampai temperamennya juga sampai bisa. Temperamennya itu adalah DNA mereka ya, supaya mereka tahu sebenarnya jati diri sebenarnya awalnya Tuhan menciptakan dia seperti apa, itu ada. Jadi bawaan lahirnya. Kemudian bagaimana karakternya. Karakter itu pada saat dia mengalami tekanan itu akan seperti apa. Dan waktu dia mendapatkan pujian, dia juga seperti apa. Tapi ada juga yang disebut dengan personality. Itu artinya pada saat kita baru bertemu begini, itu adalah personality. Itu pun juga bisa terbaca. Bisa terdeteksi dengan assessment tersebut. Wah, luar biasa. Bahkan dari situ kita juga bisa melihat job profile. Kira-kira kalau nanti untuk kita membutuhkan kandidatnya untuk posisi apa? Apa ruang lingkup kerjanya? Apa kualifikasi yang diinginkan? Dan tentunya setelah orang tersebut atau kandidat tersebut di-assess, kita lihat adakah kecocokannya. Kalau memang cocok berarti monggo bisa diteruskan. Kalau ternyata tidak cocok berarti kalau masih kandidat masih gampang. Masih kandidat masih gampang. Masih gampang, artinya kita masih bisa menolak. Tapi kalau dia sudah karyawan, sebenarnya sudah join nih, udah join. Gimana tuh? Bagaimana caranya? Ternyata dia bukan the right man in the right place. Ya, gitu gimana? Tentunya di sini kita perlu bicara bahwa kita kembangkan orang ini sesuai dengan yang menjadi karakter dia, yang menjadi kepribadiannya dia. Katakanlah kalau misalnya seorang sales ya, sebenarnya jiwanya dia sales, dia senang ketemu orang. Tapi dia ditempatkannya adalah di administrasi. Kira-kira akan optimalkah dia di sana? Tidak akan optimal. Tidak optimal, benar. Nah, tapi kadang-kadang mungkin atasannya melihat, kok kamu admin aja nggak ngerti sih? Nah, ini yang kita sebut dengan label. Akibatnya orangnya demotivasi. Karena apa? Karena perusahaannya tidak memberikan satu tools untuk di-assess sebenarnya ini dia lebih tepatnya di mana. Jadi bisa dilakukan, andai kata dia sudah bekerja, bisa dilakukan dengan cara kita mereplace tempatnya ke tempat yang sesuai dengan asesmennya tadi. Iya, dengan sesuai tentunya optimal dia bekerja pun juga akan dirasakan dan effortnya nggak terlalu besar. Kalau dia bukan sesuai dengan karakter atau kepribadiannya, ini merupakan satu kerja yang harus lebih nih, extra effort untuk dia bisa mengerjakan tugas yang sebenarnya bukan sesuai dengan kepribadiannya. Gitu. Seperti itu. Iya. Luar biasa, obrolannya ini sangat berdaging kalau anak-anak sekarang bilang. Obrolannya ini sangat daging sekali, membuka juga pikiran saya. Ternyata kayak karakter kita, terus temperamen kita tuh ternyata bisa dinilai. Bisa. Luar biasa. Iya. Coach Yeti, terima kasih banyak sudah mampir ke podcastnya Horizon. Jadi ini sudah yang kedua. Ini yang kedua. Jadi Coach Yeti ini udah yang kedua. Kemarin kita sempat podcast juga dengan Coach Aris. Episode 1. Jadi ini episode 2-nya spesial dengan Coach Yeti atau Mbak Yeti. Nah,
dari Horizon Samarinda juga punya kenang-kenangan nih spesial. Oh ya, terima Coba. kasih. Biar makin ingat dengan Horizon Samarinda. Kayaknya harus kembali lagi nih ke sini Oh, nih wajib. ya. Nah, terus ada pepatah di Samarinda. Katanya tuh kalau udah minum air sungai Mahakam, itu pasti akan balik kembali. Oh ke gitu ya? Pasti itu udah. Pasti ya? Pasti itu udah. Berarti itu artinya saya harus kembali lagi dan Harus. merasakan semua experience-nya supaya banyak orang nanti yang tahu dan banyak orang yang bisa merasakan juga apa yang dilakukan service yang ada di Horizon Samarinda yang sangat wow. Nah, pasti kan banyak yang penasaran nih, Ya. gimana nih servisnya di Horizon Ya. Samarinda? Bisa langsung datang aja ke Horizon Oke. Samarinda. Coach, ini ada kenang-kenangan dari Horizon Samarinda biar makin cinta, makin inget terus dengan Horizon Samarinda. Sangat cinta. Terima kasih banyak, Coach. Mungkin Sama-sama. di terakhir ada pesan nggak nih untuk para penontonnya Horizon Samarinda untuk menghadapi ke depan ini nanti gimana menjadi pribadi yang lebih baik atau gimana? Ada pesannya nggak, Ya. Coach? Pesan saya adalah sepanjang kita selama masih diberi kesempatan untuk kita bisa bebenah diri, kita bisa mengembangkan diri, pakai waktu itu untuk mengembangkan diri. Dan tentunya kalau kita ingin tahu lebih dalam lagi bagaimana dengan siapa kita, tentunya jangan segan-segan ya teman-teman mencari banyak sekali untuk mengakses diri karena ini adalah batu loncatan kita, pijakan kita untuk kita bisa mengembangkan diri lagi, membuat masa depan kita juga lebih baik karena kita sudah tahu apa yang menjadi poin-poin yang harus kita respon ya, yang harus bisa kita kembangkan yang nantinya itu bisa berguna buat banyak orang. Thank you banget, Iya, Coach. sama-sama. Dan kayaknya satu lagi ya. Apa tuh? Kayaknya semua orang harus boleh loh harus nginep di sini, Nah. ngerasain service yang ada di sini. Nah, Jangan benar. kata saya, tapi harus dialami sendiri ya. Iya. Kalau ini kan, oh itu katanya Coach Yeti, Iya, tapi benar. sebenarnya nanti, oh iya saya sudah mengalami. Ternyata apa yang dikatakan banyak orang, saya juga mengalami, dapat pelayanan yang wow experience. Terima kasih. Iya, oke, luar biasa.